Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yilman dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang manajemen aset dan perbankan syariah. Di sini banyak sekali yang akan dijelaskan seperti akad-akad mudharabah, akad-akad wadiah dan sebagainya. Langsung saja kepada penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya langsung saja masuk ke materi yang pertama, itu mengenai Asset and Liability Management perbankan syariah dalam kegiatan funding ya. Sebelum saya masuk ke materi pokoknya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu bisa diibaratkan seperti bangunan atau rumah ya, dimana atapnya itu tuh merupakan falah. Falah ini merupakan tujuan utama dari ekonomi syariah. Yang seperti kita ketahui bersama, falah itu merupakan kemenangan ya. Jadi tujuan ekonomi syariah itu untuk memperoleh kemenangan baik dunia maupun akhirat. Nah, selain ada atap, ada pilar penyangga atapnya tadi agar atap ini bisa kokoh berdiri gitu ya. Ada pilar penyangganya. Nah, pilar penyangga atap ini tuh ada 3. Yang pertama ada keadilan, yang kedua ada kemaslahatan, dan yang ketiga ada keseimbangan. Jadi pilar-pilar ini yang menjadi penyanggah dari si falah tadi ya, falah tadi. Nah, selain itu ada juga pondasi yang mendasari pilar dan atap tadi. Jadi kalau misalkan pondasi ini nggak ada ya, pilar dan atap tadi itu tidak bisa berdiri. Nah, pondasi ini tuh ada 4 macam. Yang pertama ada universal, ada muamalah, ada akhlak, dan yang keempat ketuhanan. Baik, kita masuk ke dalam pokok pembahasannya. Bank ini kita sama-sama ketahui bahwa bank ini berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang memiliki uang dan berlebih ya, dan nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan uang atau membutuhkan modal. Nah, pada umumnya bank mengkoordinasikan fungsi yang tadi itu melalui pihak Asset Liability Management Committee atau biasa disingkat dengan ALCO, yang tugas utamanya yaitu memaksimalkan laba, meminimalisir resiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Jadi si pihak ALCO inilah yang berwenang dalam menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Jadi kalau misalkan saya sebagai nasabah bank syariah, saya sewaktu-waktu akan menarik dana saya, menarik uang saya, jadi bank itu harus siap memberikan dana yang saya simpan ya, liquid artinya. Jadi mereka itu mampu memberikan kewajibannya mereka gitu terhadap saya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam manajemen aset dan manajemen liabilitas. Nah, berdasarkan bukunya Robert Kiyosaki ya, yang judulnya Rich Dad Poor Dad, itu sangat bagus sekali. Di situ tuh dijelaskan secara detail, membuka mindset tentang keuangan dan menjelaskan perbedaan antara aset dan liabilitas. Nah, aset dan liabilitas ini memiliki perbedaan yang sangat jauh ya. Tapi terkadang orang banyak salah kaprah ya, salah persepsi antara aset dan liabilitas. Banyak orang beranggapan bahwa tempat tinggal kita itu merupakan aset, kendaraan yang kita gunakan itu merupakan aset, handphone atau bahan-bahan elektronik yang kita gunakan itu merupakan aset, padahal itu semua itu merupakan liabilitas atau tanggungan kita. Karena apa? Karena rumah yang kita tempati itu kita mengeluarkan biaya pajak, biaya perawatan, beli perabotan, lalu kalau kendaraan kita harus mengeluarkan biaya untuk bensinnya, biaya servisnya, pajak kendaraannya. Kalau untuk handphone kita harus beli kuota, pulsa, dan itu merupakan liabilitas atau tanggungan kita gitu. Jika barang-barang yang tadi itu hanya digunakan untuk konsumtif ya, konsumsi semata, tidak digunakan untuk kebutuhan bisnis. Nah, sedangkan aset ini tuh merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan atau memberikan uang kepada kita.
Nah, itu merupakan aset. Contohnya apa? Contohnya misalkan kemampuan kita, bisnis bisnis kita atau usaha kita ya. Selanjutnya ada investasi kita. Nah, investasi itu ada 3 macam. Ada direct investment, ada indirect investment, ada juga inventory investment. Kalau direct investment itu investasi yang langsung kita terjun dalam mengelolanya, seperti bisnis ya, tadi rumah kos-kosan, kontrakan. Yang selanjutnya ada indirect investment, itu tuh kita tidak secara langsung terjun dalam mengelola investasi kita. Contohnya apa? Pasar uang, pasar modal ya, saham, obligasi, ori dan sebagainya. Tapi kalau inventory investment ini seperti barang-barang yang memiliki nilai ekonomis yang jika kita jual di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang memiliki nilai yang bertambah gitu ya. Contohnya kayak barang-barang antik dan sebagainya. Nah, itu yang merupakan aset yang seharusnya kita kelola dan kita kembangkan gitu ya, bukan malah mengelola dan mengembangkan liabilitas yang kita anggap aset tadi. Nah, di sini ada pengertian dari manajemen aset dan pengertian dari manajemen liabilitas. Manajemen aset ini proses pengelolaan segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan mampu mendorong tercapainya tujuan. Nah, sedangkan manajemen liabilitas ini kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah. Jadi manajemen liabilitas ini bagaimana cara bank itu memanage atau mengatur keuangannya supaya apa? Supaya mereka itu tetap liquid. Artinya mereka itu tetap memberikan kewajiban-kewajiban mereka kepada nasabah. Ketika nasabah ingin menarik dananya, ya mereka memberikannya gitu, tidak ditahan, karena jadi tetap mereka memiliki cadangan kas yang pas ya, harus di manage gitu. Tapi cadangan kasnya itu juga tidak terlalu banyak juga, tidak produktif artinya jika tidak digulirkan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Lanjut ke skema operasional bank syariah. Nah, dalam kegiatan bank syariah gitu ya, hanya ada 2 kegiatan utama bank syariah. Yang pertama ada funding, yang kedua ada financing. Nah, di sini saya fokus ke funding ya. Tapi saya akan jelaskan secara singkat skemanya. Nah, kalau dalam perbankan konvensional itu ada istilah debitur, orang yang memiliki dana dan disimpan ke bank syariah, ke bank gitu ya, ke bank konvensional. Tapi dalam konsep bank syariah, debitur itu istilahnya diganti menjadi sohibul mal atau orang yang memiliki dana. Nah, si sohibul mal ini menyimpan uangnya itu ke bank tadi dengan kepercayaan gitu ya, dengan harapan bahwa uangnya itu aman dan bank itu akan memberikan penawaran investasi yang lebih menjanjikan ya, daripada dia menyimpan uang di rumah hilang dan tidak produktif gitu ya. Jadi dia menyimpannya di bank, itu dinamakan kegiatan funding, pendanaan ya. Jadi dari sohibul mal mendanakan uangnya itu ke bank. Nah, dari bank ini tidak mungkin diam. Kalau uang itu diam, itu artinya tidak produktif ya. Nah, bank ini yang akan menyalurkan dananya itu ke para si mudorib. Kalau mudorib itu istilah konvensional itu kreditur. Jadi si mudorib ini tuh yang membutuhkan uang atau kekurangan dana ya, baik itu dalam konteks dalam kegiatan bisnis atau yang lainnya gitu ya. Kita contohkan dalam kegiatan bisnis. Jadi si mudorib ini dananya kurang gitu untuk modal bisnisnya, maka mudorib ini datang ke bank untuk meminjam uang untuk pembiayaan modalnya. Dan si bank dengan si mudorib ya, antara bank dengan mudorib itu ada perjanjian, ada akad tijarah istilahnya. Nah, akad tijarah ini tuh merupakan bentuk akad atau perjanjian, semua bentuk akad atau perjanjian yang dilakukan untuk tujuan komersial. Jadi ada nanti macam-macam akad ya, sesuai dengan kebutuhan dan
kebutuhan-kebutuhan nasabah, nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, dari akad inilah adanya perjanjian, ya, perjanjian bagi hasil, dimana jika si mudorib mendapatkan keuntungan, maka akan dibagikan ke bank, dan bank akan membagikannya ke si sohibul mal tadi yang memiliki dana itu. Tetapi jika si mudorib ini mengalami kerugian, nah kerugian ini juga ditanggung bersama. Ini yang dinamakan sistem profit and loss sharing. Jadi tidak ada sistem bunga di perbankan syariah, tetapi hanya ada sistem profit and loss sharing, ya, berbagi keuntungan dan berbagi kerugian gitu. Nah, itu skema singkatnya, ya, skema singkat dari operasional bank syariah. Nah, funding seperti yang saya jelaskan tadi, itu funding ini kan merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana, baik yang berasal dari pemilik internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dengan pihak ketiga. Jadi funding ini tuh merupakan kegiatan bank mendapatkan dana dari pihak luar maupun pihak dalam. Nah, bagaimana cara kita sebagai masyarakat bisa mendanai bank syariah? Itu ada 3 produk funding, ya, 3 produk funding. Yang pertama ada tabungan, yang kedua ada giro, dan yang ketiga ada deposito. Tabungan. Nah, tabungan ini merupakan simpanan dari nasabah dengan tingkat keleluasan penarikan dan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Jadi kalau tabungan itu kita bebas, mau kapanpun kita mau narik uang kita bebas gitu, ya. Tapi dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Nah, pada umumnya tabungan itu hanya menggunakan akad wadiah. Jadi imbalannya itu hanya berupa bonus, ya, bukan berupa persenan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi itu hanya berupa bonus yang ditentukan oleh banknya sebagai bonus ataupun hadiah gitu, ya. Yang kedua ada giro. Nah, giro ini tuh simpanan yang dapat diambil kapan saja dan menggunakan cek, bilet giro, pemindahan pembukuan atau alat perintah pembayaran lainnya. Jadi sama halnya dengan tabungan, giro ini juga sewaktu-waktu bisa kita tarik, tetapi dengan catatan hanya menggunakan penarikannya itu hanya menggunakan cek, bilet giro, pemindahan bukuan atau alat perintah pembayaran yang lainnya gitu. Nah, giro ini menggunakan 2 akad. Yang pertama akad wadiah dan yang kedua akad mudharabah. Kalau akad wadiah tadi imbal hasilnya itu menggunakan bonus, dan akad mudharabah itu imbalannya itu berupa bagi hasil, ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan si nasabah tadi. Yang ketiga deposito. Nah, deposito ini merupakan investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Jadi tidak seperti giro dan tabungan di mana giro dan tabungan itu bisa sewaktu-waktu kita tarik, tapi deposito ini harus dalam waktu-waktu tertentu, ya, yang telah disepakati sebelumnya, karena deposito merupakan instrumen investasi yang dana kita tuh digunakan untuk membiayai pihak yang lain gitu, ya. Nah, deposito itu hanya menggunakan 1 akad aja, yaitu akad mudharabah, akad mudharabah yang tadi saya jelaskan. Akad mudharabah itu imbalan itu berupa bagi hasil. Seperti itu. Baik, demikianlah pemaparan materi yang pertama dari saya. Saya kembalikan selanjutnya ke materi selanjutnya. Terima kasih. Wadiah berasal dari kata wada'a yadawwad'an, yang artinya membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Untuk lebih mengertinya, wadiah secara istilah adalah dapat diartikan sebagai titipan muri dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip memiliki. Jadi wadiah itu adalah barang atau sesuatu yang dititipkan terhadap individu atau badan hukum. Nah, tapi ketika si penitip itu berkehendak untuk mengambilnya kapan saja diperbolehkan. Terus untuk dasar hukumnya, wadiah itu mengacu terhadap
surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Untuk hukum yang kedua, ada satu hukum yang kedua yaitu menurut fatwa MUI mengenai wadiah, mengenai bank syariah. Lanjut kepada syarat daripada wadiah. Ada beberapa syarat-syarat untuk melakukan wadiah, yaitu syarat yang pertama itu syarat benda yang dititipkan. Jadi syarat benda yang dititipkan ini disyaratkan benda yang bisa disimpan. Jadi pertama syaratnya itu bendanya itu harus bisa disimpan. Kalau benda yang tidak bisa disimpan itu tidak bisa dipakai untuk akad wadiah. Terus kalau menurut Hanafiyah sama Imam Hambali mensyaratkan benda yang dititipkan itu harus benda yang punya nilai atau harta. Walaupun itu najis gitu, tapi harus ada manfaatnya. Contoh, ketika kita menitipkan anjing, itu bisa diperbolehkan kepada orang lain. Kita, aku menitipkan ini kepada kamu, aku menitipkan anjing ini kepada kamu, itu diperbolehkan asal anjingnya ada manfaatnya. Contoh untuk berburu atau untuk menjaga rumah itu diperbolehkan. Tapi ketika itu kan anjing juga sama, itu berbentuk harta. Nah, jadi menurut Hanafi sama Syafi'i sama Hambali mah harus berbentuk harta gitu. Barang yang dititipinya, yaitu bisa uang, rumah atau apa yang bisa yang ada nilainya. Terus syarat yang kedua yaitu tentang syarat sigotnya. Nah, apa itu sigot? Sigot itu adalah ijab qabul. Nah, dalam ijab qabul ini ada dua, yaitu ada ijab qabul yang sharih atau jelas dan ada ijab qabul yang kinayah atau sindir. Nah, dalam lafalnya kalau ijab qabul yang sharih itu ijab qabul yang jelas gitu. Contoh, aku titipkan barang ini kepada kamu. Terus kalau yang kinayah atau yang sindir yaitu bahasa-bahasa yang lain, yaitu aku berikan mobil ini kepada kamu, padahal pada kenyataannya bukan diberikan pada kenyataan tapi dititipkan. Lanjut kepada syarat yang ketiga yaitu syarat orang yang menitipkan. Jadi syarat orang yang menitipkannya apa aja gitu. Yang pertama yaitu harus berakal. Ya, pasti orang yang berakal ya tidak diperbolehkan untuk melakukan akad atau transaksi wadiah. Orang yang mempunyai akal sehat. Kalau orang gila enggak sah gitu untuk melakukan akad wadiah. Terus yang kedua yaitu baligh. Nah, orang baligh ini adalah orang dewasa. Jadi anak-anak itu tidak disyaratkan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan akad wadiah. Terus syarat yang kedua yaitu syarat yang dititipi. Sama sebenarnya syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipkan itu harus berakal dan harus baligh. Terus syarat yang terakhir yaitu syarat daripada akad wadiah. Nah, dalam akad wadiah ini memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu ijab dari si penitip dan qabul dari si penerima titipan. Jadi ada ijab, adalah para ijab dari kita sebagai nasabah dan qabul dari pihak bank kalau kita bertransaksi wadiah di bank. Terus yang kedua adalah kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad yang berkaitan dengan harta. Jika seorang yang balik dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila, maka diharuskan menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Jadi kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad. Jadi harus apakah orang tersebut itu. Jadi kedua belah pihak untuk melakukan akad wadiah itu harus ada kelayakan gitu. Contoh, yang keduanya berakal dan keduanya juga balik gitu, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi ketika si pihak bank menerima akad wadiah dari anak kecil atau orang gila, maka barang yang dititipi itu harus dijaga gitu, meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya gitu. Terus masuk kepada materi yang selanjutnya itu rukun daripada prinsip rukun dan prinsip wadiah. Nah, bentuk rukun wadiah itu ada 3. Yang pertama, orang yang berakad barang
titipan, sigot, dan ijab kabul. Jadi rukun wadiah itu satu, orang yang berakad. Harus ada orang yang melakukan akad gitu antara si penitip dan orang yang dititipi gitu. Terus yang kedua yaitu barang titipan, yaitu harus ada barang yang dititipkannya. Contoh barang yang berbeda, contoh rumah atau uang, harus ada jentuhnya gitu, harus ada bentuknya gitu. Terus yang ketiga adalah sigot atau ijab kabul, yaitu harus melakukan ijab kabul atau sigot dari si penitip kepada yang orang yang dititipkan. Nah, untuk skema akad wadiah itu yaitu seperti ini. Penjelasannya, si tampil menitipkan barang kepada bank syariah. Contohnya seseorang menitipkan barang terhadap bank syariah. Nah, untuk bank syariah mengenakan biaya gitu. Jadi si penitip barang ini menitipkan uangnya contoh terhadap kepada bank syariah, maka si bank syariah itu mengenakan biaya gitu. Biayanya berapa untuk menitipkan uang di sini gitu. Tapi untuk akad wadiah ini uang yang kita titip terhadap bank itu oleh bank tidak boleh dipergunakan untuk apapun gitu. Soalnya itu mah hanya titipan gitu. Tidak boleh dipergunakan dengan akad wadi. Nah, beda lagi nanti ada akad mudharabah. Akad mudharabah bisa dipergunakan, tapi ada syarat-syarat tertentunya lagi. Nah, selanjutnya itu macam-macam wadiah, yaitu ada dua, dibedakan menjadi dua gitu dalam wadiah itu. Yaitu yang pertama adalah wadiah yad amanah. Merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi, tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan, berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu dititipkan dikembalikan harus dalam keadaan utuhnya. Untuk wadiah yad amanah ini merupakan titipan yang murni gitu. Itu murni titipan gitu, tidak boleh dipergunakan untuk apapun atau untuk usaha oleh pihak bank tersebut gitu. Tapi pihak bank berhak gitu meminta biaya untuk penitipan tersebut, gitu, penitipan uang tersebut. Nah, ketika uang itu ingin diambil oleh si penitip, kapan saja itu diperbolehkan. Terus yang kedua yaitu wadiah yad domanah, yaitu titipan penerima titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Nah, dalam macam wadiah yang kedua ini yaitu wadiah domanah ini ya udah titipannya, penerima titipan diperbolehkan. Jadi orang yang dititipi uang contohnya diperbolehkan untuk menggunakan uang tersebut untuk dipakai usaha yang lain. Nah, gitu. Untuk keuntungannya boleh si penitip itu mendapatkan keuntungan dari uang yang dititipkan tersebut, tapi dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya gitu. Jadi ketika si penitip menitipkan uang, aku titipkan uang kepada kamu, kata si penitip, boleh nggak kalau uang ini dipergunakan untuk usaha dulu? Kata si penitip, boleh. Ketika si penitip menggunakan uang tersebut, terus usahanya maju gitu, ada untungnya, maka orang penitip itu berhak mendapatkan keuntungan tersebut sebagian gitu dengan kesepakatan si penitip dan orang yang dititipi gitu dalam akad domanah. Yang terakhir yaitu studi kasus wadiah pada bank syariah, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk tabungan, deposit, dan giro yang rajin disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syariah, penghimpunan dana masyarakat dilakukan tidak membedakan nama, produk, tetapi melihat pada prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Wadiah menurut Tudisi adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Bank bertanggung jawab atas pengambilan titipan wadiah yad domanah dan wadiah yad amanah.
Wadiah yang domanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Itu. Apabila hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Nah, untuk studi kasusnya, dalam wadiah yad domanah, yaitu dalam wadiah yad domanah ini adalah titipan atau uang yang dititipkan terhadap si penitip itu berhak untuk dipergunakan sebelum uang itu dikembalikan. Itu berhak, dan keuntungannya bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai mudorobah. Nah, langsung saja ya pada pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian atau definisi dari mudorobah itu sendiri. Jadi, mudorobah itu berasal dari kata dorb yang artinya memukul atau berjalan. Nah, yang dimaksud dengan memukul atau berjalan itu bagaimana? Yaitu lebih tepatnya adalah suatu proses di mana seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Yang artinya tuh apa? Artinya adalah seseorang tersebut berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Rezeki, seperti itu. Lalu apa pengertian dari mudorobah? Jadi mudorobah itu merupakan suatu bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama bisa kita sebut sebagai sohibul mal, dan pihak yang kedua adalah mudorib. Jadi pihak pertama atau sohibul mal ini merupakan seseorang atau badan yang memiliki sejumlah modal dan mempercayakan modal tersebut kepada pihak kedua, yaitu mudorib atau pengelola, yang mana dilakukan dengan suatu perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti itu. Mudorobah adalah bentuk akad, perjanjian, atau kontrak antara dua pihak atau lebih ini, yang mana dilakukan untuk melakukan suatu kerjasama dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis, yang mana ini tuh dilakukan untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. Nah, kerjasama yang dilakukan ini tuh berdasarkan pada prinsip profit sharing. Profit sharing itu bagaimana? Jadi pendapatan atau keuntungan yang didapatkannya itu dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Akad menggunakan metode bagi untung dan rugi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga dasar hukum mudorobah. Jadi, setiap peraturan dan sistem yang berlaku itu di dalamnya pasti menggunakan dasar hukum untuk memperkuat serta menjadi pedoman utamanya. Dalam akad mudorobah itu ada 4 dasar hukum. Jadi apa saja sih 4 dasar hukumnya itu? Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan mereka yang lain berjalan di atas bumi untuk menuntut karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ terdapat kata yadribun yang artinya dari akar, kata mudorobah yang artinya melakukan sesuatu perjalanan usaha. Nah, mudorib sebagai pelaku usaha ini adalah orang-orang yang melakukan dorb dalam perjalanan untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala dari keuntungan usahanya, seperti itu. Lalu dasar hukum yang kedua adalah al-hadis. Jadi menurut hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu 3 hal di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mukorodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual, seperti itu. Nah, berdasarkan hadis ini tuh bisa kita pahami bahwa praktek mudorobah ini tuh tentu saja diperbolehkan dalam Islam, karena di dalamnya itu terkandung keberkahan dan manfaat di dalamnya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada ijma. Nah, diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudorobah dan tidak ada yang mengingkari mereka. Nah, karena itulah hal tersebut dipandang sebagai ijma. Dan yang keempat ada kias. Nah, mudorobah ini dikiaskan dengan transaksi musakoh, yang artinya menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Nah, melihat dari segi kebutuhan manusia, seperti ada yang kaya dan miskin, ada yang memiliki harta namun kurang produktif, atau
belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Ada juga yang memiliki kemampuan untuk mengelola namun tidak memiliki harta. Nah, karena itulah adanya mudorobah ini tuh untuk apa? Untuk saling memenuhi golongan tadi. Nah, selanjutnya ada rukun dan prinsip mudorobah. Antara lain adanya pelaku. Nah, pelaku yang dimaksudkan di sini adalah adanya sohibul mal atau pemilik modal dan juga mudorib atau pelaku usaha. Nah, dalam akad mudorobah ini tuh minimal ada dua pelaku tadi, yaitu sohibul mal dan mudorib. Yang keduanya itu tentu saja harus berakal, sudah balik, normal, dan memahami hukum seperti itu. Lalu rukun yang ketiga ada akad dari kedua belah pihak atau ijab kabul. Nah, akad di sini tuh maksudnya apa? Adanya kesepakatan yang diucapkan oleh kedua belah pihak. Nah, para ulama fikih itu menyarankan ada 3 hal yang pelaksanaan ijab kabul, yaitu pertama ada jalaul, makna yang artinya tujuannya jelas. Yang kedua ada tafawud yang artinya adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, dan yang ketiga adanya jazmul irodataini atau kehendak kedua belah pihak itu sudah pasti tanpa adanya keraguan dan paksaan tentunya. Intinya di sini kedua belah pihak itu harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudorobah ini. Sebagai sohibul mal tentu harus setuju perannya, itu mempercayakan modal kepada mudorib, dan tentunya mudorib juga harus setuju perannya untuk mengkontribusikan kerja atau usahanya seperti itu. Lalu yang keempat ada objek mudorobah. Nah, ketika sohibul mal atau pemilik modal ini mempercayakan modalnya kepada mudorib sebagai objeknya, yang mana modal tersebut itu harus berbentuk uang atau juga sesuatu yang dirinci, yang dapat dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan untuk mudorib atau pelaku usahanya dapat menyerahkannya itu berupa skill, keterampilan, keahlian, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada usaha, harus jelas jenis usaha yang mau dijalankannya seperti apa, dan yang keenam ada nisbah keuntungan. Nah, nisbah atau pembagian keuntungan ini tuh merupakan rukun yang termasuk tidak ada dalam akad jual beli. Tapi nisbah ini merupakan ciri khas dari akad mudorobah ini. Nah, nisbah ini tuh punya kegunaan, yaitu menunjukkan tingkat imbalan, berapa yang diterima oleh pihak terlibat tersebut, seperti itu. Misalnya, pemilik modal mendapat imbalan karena telah menanamkan modal, dan pengelola usaha itu mendapat imbalan juga karena kinerjanya menjalankan usaha. Nah, dengan adanya nisbah ini tuh suatu perselisihan di antara kedua belah pihak ini yang berkaitan tuh menjadi dapat bisa lebih dihindari seperti itu. Nah, intinya pada prinsipnya mudorobah itu merupakan akad kerjasama usaha di antara dua belah pihak, yang mana pihak pertamanya sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal dan usaha. Keuntungan dan kerjasama tersebut dibagi dua belah pihak ini sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang sudah ada dalam perjanjian yang dibuat sebelumnya, seperti itu. Nah, itu tadi kan rukun dan prinsip dari mudorobah. Adapun syarat-syaratnya menurut Afandi pada tahun 2020, yaitu ada akad dan modal. Nah, dalam pelaksanaan akadnya itu diharuskan lebih memahami dan cakap dalam bertindak hukum, dan juga cakap sebagai orang yang berakad, seperti itu. Selain itu, sebagai pemilik dana pun tidak boleh mengikat dan melakukan suatu intervensi kepada pengelola dana ini. Lalu yang kedua ada modal, yaitu jadi begini kalau modal tuh. Modalnya itu tentu harus diketahui secara jelas dan pasti asalnya, termasuk mata uangnya tuh apa gitu. Selain itu, modalnya juga berbentuk tunai gitu. Sebenarnya kalau berbentuk aset juga bisa diperbolehkan, asalkan aset tersebut itu berbentuk barang atau niaga yang memiliki nilai, seperti itu. Lalu ada pula besarnya modal itu ditentukan secara jelas di awal akad gitu. Lalu ada pula modalnya pun harus diserahkan secara langsung kepada pengelola dana, jadi tidak melalui perantara, seperti itu. Lalu modal yang sudah diberikan tadi
itu tuh harus digunakan secara tepat sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir, dalam pengembalian modalnya pun dilakukannya itu bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu penyerahan bagi hasil, dan bisa juga dilaksanakan atau dilakukan saat masa akadnya berakhir seperti itu. Nah, selanjutnya ada skema mudorobah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada skema mudorobah. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan di awal pengertian dari mudorobah. Mudorobah itu merupakan suatu kerjasama yang di bidang usahanya itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang mana pihak pertama ada pemilik modal dan pihak kedua ada pengelola usahanya. Seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini pemilik modal dan pengelola usaha itu melakukan suatu perjanjian, yang mana melakukan perjanjian atau akad mudorobah tentunya. Nah, setelah akad mudorobah ini terjadi, sebagai pihak pertama, pemilik dana tersebut itu mempercayakan atau memberikan dananya kan kepada pihak kedua, itu pengelola usaha. Dan pengelola usahanya itu haruslah menjalankan tanggung jawabnya, yaitu menjalankan usaha tersebut dengan baik, menjalankan proyek usaha yang direncanakan sebelumnya, dan sebagainya. Nah, ketika proyek tersebut berhasil, tentu saja akan mengalami yang namanya keuntungan atau profit. Nah, keuntungan dari hasil usaha tersebut itu kemudian dibagi sesuai nisbah atau sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun apabila mengalami kerugian dana misalnya, tentu saja kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, seperti itu. Nah, selanjutnya jadi ada jenis-jenis mudorobah, yaitu ada dua jenis ya. Jenis yang pertama itu ada mudorobah mutlakoh, dan yang jenis kedua adalah mudorobah mukoyadah. Nah, dalam mudorobah mutlakoh nih merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, itu cakupannya itu luas. Jadi cakupannya itu tidak terlalu dibatasi oleh jenis usahanya, waktunya, dan juga termasuk daerahnya itu di mana gitu. Bagaimana usaha atau bisnis tersebut akan dijalankan itu tidak ketat gitu, maksudnya tidak terlalu dibatasi. Jenis mudorobah ini tuh bisa juga disebut sebagai investasi dari pemilik modal ke bank syariah, seperti itu. Nah, misalnya nih, apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian mudorib. Nah, sebagai mudorib nih, bank syariah tuh tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kerugian tersebut gitu. Namun sebaliknya, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian mudorib itu sendiri, maka mudorib sudah tentunya wajib untuk mengganti kerugian dana investasinya. Nah, biasanya jenis investasi mutlakoh ini tuh dalam perbankan syariah ini tuh dalam bentuk tabungan atau deposito, seperti itu. Lalu ada jenis yang kedua, yaitu mudorobah mukoyadah. Jadi ini tuh merupakan bentuk kerjasamanya kebalikan dengan yang tadi gitu. Jadi jenis ini tuh terdapat batasan, baik tempatnya, caranya, implementasinya, dan objek investasinya pun dibatasi, seperti itu. Selanjutnya ada pembahasan terakhir dalam materi mudorobah, yaitu ada studi kasus mudorobah di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dalam pelaksanaan akad mudorobah ini tentunya tidaklah memerlukan suatu jaminan seperti itu seharusnya. Namun berbeda di Indonesia. Di Indonesia ini tuh ada pengenaan jaminan yang mana dilakukan untuk pembiayaan mudorobah itu sendiri gitu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan dalam pasal 1 ayat 23 maupun peraturan Bank Indonesia. Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pun memperbolehkan adanya pengenaan jaminan ini. Prinsipnya, pengenaan jaminan ini tuh dilakukan yang mana untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan, seperti itu. Nah, bisa disimpulkan bahwa di Indonesia penerapan jaminan dalam akad mudorobah ini itu wajib dilakukan meskipun di bank syariah. Nah, hal ini tuh dilakukan tentunya untuk apa? Untuk menghindari hal-hal apa saja atau hal-hal yang bisa saja menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, seperti itu.
Ya, baik, sekian materi yang dapat saya paparkan hari ini mengenai akad mudorobah. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya mengenai produk dan prinsip setara funding pada perbankan konvensional serta persamaan dan perbedaannya produk pada bank syariah. Nah, perbankan syariah dan konvensional ini memiliki produk keuangan yang hampir mirip ya. Jadi antara konvensional dan syariah sebenarnya itu hampir mirip, cuma ada perbedaan dalam sistemnya. Seperti tabungan, deposito, dan giro itu keduanya memiliki produk funding tersebut. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaannya. Kalau produk tabungan syariah itu menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma titipan. Tidak ada bunga yang diterima nasabah, tapi bank halal memberikan hadiah ataupun bonus kepada para nasabahnya, karena wadiah itu tuh sistem imbalannya itu berupa bonus ya. Jadi bank itu ya halal memberikan bonus atau hadiah kepada nasabahnya, karena dengan adanya nasabah ini makanya mereka masih tetap bisa beroperasi gitu kan. Lalu nasabah juga bisa mengambil tabungan itu kapanpun, baik melalui ATM ataupun teller. Nah, kalau tabungan konvensional itu ciri-cirinya ada bunga langsung yang dijanjikan bank kepada nasabah. Jadi udah ada penetapan bunganya. Nah, bunga itu tidak akan berubah walaupun kondisi kinerja bank itu juga mau menurun ataupun untung besar. Jadi bunganya itu sama gitu jumlahnya. Dana tabungan bisa diambil kapanpun, baik melalui ATM maupun teller, sama seperti tabungan bank syariah tadi. Selanjutnya sering ada undian berupa mobil atau motor untuk nasabah yang memiliki tabungan dan rajin melakukan transaksi. Ya, jadi sering bank konvensional itu sering melakukan undian gitu kan, untuk menarik minat para nasabah agar terus menabung atau terus berinvestasi di bank. Yang kedua ada giro. Nah, yang kedua ada deposito. Deposito syariah itu tuh menggunakan akad mudorobah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Yang kedua, ada tenggang waktu tertentu di mana nasabah tidak bisa menarik uang begitu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, deposito itu hanya menggunakan akad mudharabah, yang artinya imbalan itu berupa bagi hasil. Yang dana dari deposito itu diinvestasikan lagi atau disalurkan lagi kepada para masyarakat yang membutuhkan uang. Jadi dia itu tidak boleh sewaktu-waktu dicairkan karena sudah ada ketetapan dan ketentuannya. Yang ketiga, makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh nasabah. Lalu bisnis atau investasi yang dijalankan sudah masuk kategori halal dalam agama. Jadi si peminjam itu atau mudorib tadi itu harus masuk dalam kriteria halal ya. Uangnya itu mau dikemanain gitu kan, mau dijadiin modal bisnis. Nah, bisnisnya itu bisnis apa? Nggak boleh bisnis produk-produk haram ataupun bisnis penipuan gitu kan. Selanjutnya ada dua jenis akad mudharabah, yaitu yang bersifat mutlaqah dan yang kedua bersifat muqayyadah. Selanjutnya deposito berjangka konvensional. Deposito berjangka konvensional ciri-cirinya yang pertama, ada bunga yang akan diterima nasabah. Seperti tadi, tabungan, deposito juga memiliki bunga, ya. Yang kedua, nilai bunganya tetap sehingga besaran keuntungan sudah bisa diprediksi sejak awal menaruh dana. Dan yang ketiga, dana diputar untuk investasi dan bisnis apapun selama itu dianggap menguntungkan.
Jadi perbedaan antara deposito syariah dan deposito konvensional, kalau syariah itu bisnisnya itu harus jelas, harus bisnis yang halal. Harus tahu nih kita dia itu berbisnis apa gitu, dia itu berdagang apa. Tapi kalau konvensional ya selagi itu bisnis dan mendatangkan keuntungannya silahkan, itu akan diberikan gitu modal, pinjaman modalnya. Selanjutnya ada giro syariah. Nah, giro syariah ini akad yang dipakai itu bisa wadiah, bisa mudharabah ya, seperti saya jelaskan yang tadi. Kalau giro yang memakai akad wadiah itu artinya adalah giro yang hanya dititipkan atau disimpan, jadi imbalannya itu berupa bonus. Sementara giro yang menggunakan akad mudharabah itu mendapatkan imbalan berupa keuntungan ya bagi hasil. Tidak ada keuntungan atau bunga dari giro jenis wadiah untuk nasabah. Sementara giro jenis mudharabah akan mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil investasi yang dilakukan bank. Khusus giro wadiah, bank boleh memberikan bonus seperti tadi ya, bonus atau investasi untuk menarik perhatian nasabah, tetapi tidak dijanjikan di awal kerjasama, jadi tidak ada perjanjian sama sekali. Itu hanya sebagai hadiah atau bonus yang diberikan oleh bank. Hanya berlaku 2 hingga 3 jenis mata uang rupiah. Mata uang yaitu pertama rupiah, dolar Amerika dan dolar Singapura. Ada biaya administrasi, biaya pengolahan rekening, biaya materai, cetak lapor transaksi, dan penutupan rekeningnya diminta oleh bank dari nasabah. Lanjutnya giro konvensional. Nah, giro konvensional ini memberlakukan bunga hingga 2% per tahun, tergantung bank tempat rekening giro itu dibuat, menggunakan beragam jenis mata uang, termasuk rupiah, euro, dolar, dan lain-lain. Jadi mata uang itu lebih banyak ya, jenis mata uangnya lebih banyak dibandingkan bank syariah tadi. Demikian materi saya lanjutkan ke materi selanjutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Hana Hanifah sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi mengenai musyarakah. Dimulai dengan definisi musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana, atau mal dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan ditanggung secara bersamaan dengan nisbah atau bagi hasil ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa musyarakah itu adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil, di mana bank menempatkan dana sebagai modal usaha untuk nasabah, dan selanjutnya antara bank nasabah dan nasabah itu membuat musyarakah atau bisa disebut tadi akad ya, akad perjanjian, akan melakukan akad perjanjian atas usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya dasar hukum musyarakah. Ada 3 dasar hukum musyarakah di sini. Yang pertama menurut Al-Qur'an, yang kedua menurut Al-Hadis, yang ketiga menurut ijma'. Yang pertama menurut Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu sendiri disebutkan ada 2 surat. Yang pertama di Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berjalan atas dasar suka sama suka di antara kamu." Dan yang kedua di dalam Quran surat As-Sod ayat 24 yang artinya, "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini." Jadi jelas dalam kedua ayat ini Allah menyatakan bahwa boleh gitu berniaga asal dasarnya suka sama suka, tidak memakan harta orang lain atau bisa disebut riba. Terus yang kedua ada Al-Hadis. Hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, maka aku keluar dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkannya praktis musyarakah. Hadis ini merupakan hadis qudsi dan kedudukannya sahih menurut Imam Hakim. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi yang berarti langsung dari Allahnya gitu, langsung ada firman Allahnya. Jadi hadis ini tuh maksudnya Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah perniagaan, Allah akan menjaganya. Lalu Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka, tetapi Allah juga akan melaknat mereka bagi para pelaku usaha yang mengkhianati perjanjian dalam usahanya itu. Lalu dasar hukum yang ketiga ada ijma', di mana Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya. Lalu ada syarat dan ketentuan musyarakah. Syarat dan ketentuan musyarakah itu ada 4. Yang pertama, kedua belah pihak itu cakap dalam berbuat. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad yang dilakukan dibenarkan oleh syara, dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakannya walaupun dia bukan si akid itu sendiri. Dan yang terakhir ada akad yang dilakukan bukan yang dilarang oleh syara. Lalu ada rukun dan prinsip musyarakah. Menurut Nafi'an ada 4 rukun dan prinsip musyarakah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijab qabul atau sigot adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Jadi ijab dan qabul ini tuh harus dinyatakan oleh kedua belah pihak agar mereka itu menunjukkan mereka tuh mengadakan akad. Terus yang kedua,
dua pihak yang berakad atau akidani disebutnya memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Jadi udah jelas ya di sini kalau mereka berdua tidak memiliki kecakapan, mereka tidak bisa melakukan musyarakah ini. Maka dari itu mereka berdua atau kedua belah pihak itu harus memiliki kecakapan dalam bermusyarakah. Yang ketiga, ada objek akad atau mahal yang disebut juga ma'qud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang keempat, ada nisbah bagi hasil. Lalu di sini diperlihatkan ada skema musyarakah. Ada mitra 1 dan mitra 2 ya. Di mana mitra satunya itu kita menempatkan sebagai si nasabah. Sedangkan si mitra 2 itu sebagai peminjam modal atau bank. Nah, mereka itu bermusyarakah mengadakan akad. Lalu dalam proyek usaha itu mereka memiliki keuntungan atau laba. Dari laba mitra 1 maupun laba mitra 2 mereka memiliki keuntungan, dan keuntungan itu tuh dibagi hasil keuntungannya sesuai porsi kontribusi modal itu sendiri atau nisbahnya tuh ya di situ. Selanjutnya ada jenis dan macam musyarakah. Ada 5 jenis dan macam musyarakah. Yang pertama itu adalah musyarakah pemilikan atau syirika al-milk. Musyarakah ini tercipta karena adanya warisan, wasiat ataupun kondisi lainnya yang menjadikan aset tersebut dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Musyarakah pemilikan ini sering diistilahkan dengan kepemilikan bersama atau co-ownership. Jika 2 orang atau lebih mendapatkan kepemilikan disebut joint ownership atau kekayaan terhadap sebuah aset. Jadi musyarakah pemilikan ini adalah selama harta yang dimiliki secara bersama tersebut belum dibagi-bagi, maka setiap adanya hasil dari pengelolaan harta tersebut harus dibagikan sesuai hak masing-masing pihak yang bekerja sama. Lalu yang kedua adalah musyarakah akad atau syirika al-uqud, yaitu musyarakah akad merupakan jenis kemitraan yang terbentuk karena adanya kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih untuk saling bekerja sama dalam hal mewujudkan tujuan tertentu. Nah, kalau musyarakah akad itu ini tuh setiap pihak yang bermitra sepakat untuk memberikan modal dan sepakat untuk berbagi keuntungan maupun kerugian dalam musyarakah yang diperoleh dari pengelolaan modal musyarakah. Lalu yang ketiga ada syirikah abdan. Syirikah abdan adalah kerjasama yang dilakukan oleh para pekerja atau tenaga profesional dalam hal menyelesaikan suatu pekerjaan serta berbagai penghasilan yang akan didapatkan. Yang keempat ada syirikah wujuh. Syirikah wujuh adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki reputasi dan prestise baik dalam mengelola bisnis. Dan yang terakhir ada syirikah muafadah. Syirikah muafadah adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki latar belakang yang sama, posisi dan komposisi para pihak, baik itu pekerjaan, agama, modal, keuntungan, dan kerugian harus disepakati dan ditanggung secara bersama-sama. Yang terakhir ada contoh kasus musyarakah. Di sini dimisalkan si Fulan membuka rekening tabungan IB pada tanggal 1 Maret 2014 selama 1 bulan, di mana saldo Fulan yang terdapat di dalam rekening bank tersebut sebesar 50 juta. Besar nisbah bagi hasil yang diberikan pihak bank atas produk tabungan tersebut, contohnya sebesar 10%. Diumpamakan, diketahui pendapatan bank pada bulan Maret 2014 sebesar 350 juta dan saldo rata-rata dana pihak ketiga tabungan IB sebesar 1 miliar. Sehingga bagi hasil yang didapat adalah, nah ini adalah ada contohnya kayak gini, ada saldo rata-rata, ada saldo DPK, pendapatan nisbah. Lalu di sini juga ada rumusnya bagaimana cara menghitung musyarakah ini. Nah, ini bisa teman-teman pelajari karena di sini udah ada rumusnya dan udah ada jawabannya. Mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada
teman-teman berikutnya. Berikutnya saya akan membahas materi mengenai muzaro'ah dan musaqah. Muzaro'ah berasal dari kata zaro'ah yang artinya menanam atau bertani, ataupun bisa disebut kerjasama mengelola tanah dan hasil yang didapatkan akan dibagi dua. Dalam pengertian lain, muzaro'ah yaitu parohan sawah atau ladang seperdua, sepertiga, lebih atau kurang. Sedangkan benihnya berasal dari petani atau orang yang menggarap. Lalu muzara'ah ini dasar hukumnya adalah salah satu hadis yang berbunyi, berkata Rafi bin Khadij, di antara Ansor yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan lain tidak berhasil. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW melarang paruhan dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Bukhari. Adapun rukun dari muzaro'ah yang pertama adalah pemilik tanah atau orang yang memiliki modal. Lalu yang kedua adanya petani penggarap atau orang yang akan mengerjakan tanaman di tanah pemilik modal. Yang ketiga adalah objek al-muzaro'ah, yaitu tanaman yang akan ditanam. Dan yang terakhir adalah sigot, yaitu serah terima antara pemilik tanah dan petani penggarap. Berikutnya ada syarat-syarat muzaro'ah. Syarat-syarat yang harus ada di dalam muzaro'ah diantaranya yang pertama adalah akidain harus berakal, alias orang yang melakukan muzaro'ah ini tidak gila. Yang kedua, adanya penentuan tanaman yang akan ditanam. Dan yang ketiga, perolehan bagi hasil harus disebutkan jumlahnya atau persentasinya, karena hasil yang didapat adalah milik bersama. Yang keempat, lokasi dan batas harus jelas. Di sini maksudnya adalah lokasi dan batas tanah dalam muzaro'ah harus jelas. Dan yang terakhir, alat dalam bercocok tanam harus tersedia juga untuk menunjang kegiatan muzaro'ah. Berikutnya, menurut jumhur ulama, apabila telah memenuhi rukun dan syarat muzaro'ah ini, maka akibat hukumnya adalah petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut. Yang kedua, biaya pertanian seperti pupuk, perairan, pembersihan tanaman ditanggung bersama sesuai persentase masing-masing. Yang ketiga, hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama. Lalu yang terakhir, apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap dilanjutkan. Dan hasil panen akan diwakili oleh ahli waris dari orang yang telah meninggal. Dan muzaro'ah sendiri tidak sah apabila yang pertama, bagian pemilik lahan dan penggarap tidak disebutkan dengan jelas, alias pembagian tidak disebutkan persentasenya dengan jelas. Lalu yang kedua, jika bagian pemilik lahan disebutkan, misal dibatasi dengan berat tertentu dari yang dihasilkan tanah, atau dibatasi dengan luas tertentu dari tanah yang hasilnya adalah bagian pemilik lahan, sementara sisanya adalah bagian penggarap atau petani, maka muzaro'ah ini batal karena adanya tipu daya dan menimbulkan persengketaan. Berikutnya adalah musaqah. Musaqah ini berasal dari kata asaqah yang artinya memberi minum atau pengairan. Musaqah sendiri adalah kerjasama antara pemilik kebun dan tukang kebun, di mana pemilik kebun mempersilahkan tukang kebun untuk memeliharanya, sedang penghasilannya akan dibagi sesuai dengan perjanjian keduanya sewaktu akad. Adapun dasar hukum musaqah ini adalah salah satu hadis yang berbunyi dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka. Dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun, seperti palawija. Adapun rukun dari musaqah ini adalah yang pertama,
akidain, pemilik kebun dan penggarap, itu harus ada. Yang kedua, objek akad, yaitu pekerjaan dan buah. Dan yang ketiga, sigat atau serah terima antara pemilik kebun dan penggarap. Dan yang terakhir adalah objek yang akan dijadikan musaqah. Dan yang terakhir ada syarat-syarat musaqah. Yang pertama, akidain memiliki kecakapan dan sama-sama boleh menasarufkan hartanya. Artinya harus memiliki kemampuan. Yang kedua, pekerjaan hendaknya ditentukan masa dan kewajibannya, seperti penjagaan kerusakan, perawatan buah dengan cara menyiram, merumput, dan mengawinkannya. Yang ketiga, objek musaqah boleh semua jenis pohon yang berbuah, maupun pohon yang tidak berbuah, namun butuh perawatan dan menghasilkan. Yang keempat, presentasi pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan yang kelima adalah penentuan jangka waktunya. Jadi sebelum memulai musaqah itu harus ditentukan jangka waktu musaqah ini berapa lama. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari materi yang telah kami jelaskan tadi. Apabila ada pertanyaan bisa kita sharing dan kita jelaskan di sesi diskusi, atau bisa dijelaskan dulu oleh Ibu Lilis. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.